Pernah nggak sih kalian mendengar kata manajemen? Ya, manajemen adalah aktivitas yang melibatkan koordinasi dan pengawasan pada pekerjaan orang lain. Dan itu diselesaikan secara efisien dan efektif. Nah, di dalam manajemen terdapat juga istilah peran manajemen. Berdasarkan teori dari Mintzberg, terdapat 10 peran manajemen atau bisa disebut dengan managerial roles. Secara garis besar, managerial roles terbagi menjadi 3 bagian, yaitu interpersonal roles atau peran jembatan antar pribadi, informational roles atau peran penyambung informasi, dan yang terakhir adalah decisional roles atau peran pengambil keputusan. Untuk lebih mendalam, mari kita dengarkan hasil riset dari teman-teman kita. Halo, saya Alda. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpersonal roles atau peran antar pribadi, yang artinya memberikan informasi dan ide yang terbagi menjadi 3, yaitu menjadi sosok figur, dalam kata lain figur ahead, dengan melakukan hal-hal seremonial, seperti menghadiri acara peresmian, menandatangani dokumen legal atau hukum, dan menyapa tamu perusahaan dan menjadi tuan rumah resepsi. Yang kedua, sebagai pemimpin atau leader. Manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya, menyeleksi, melatih, serta mengelola kinerja dan memotivasi karyawannya. Yang ketiga, sebagai penghubung atau liaison. Manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Contohnya, berpartisipasi dalam pertemuan dengan perwakilan dari divisi atau departemen atau organisasi lainnya. Halo, saya Kalisa. Saya akan menjelaskan tentang peran penyambung informasi. Peran penyambung informasi adalah kelompok peran yang terkait dengan pengumpulan, penerimaan, dan penyampaian informasi. 3 peran yang ada dalam kelompok ini adalah 1. Sebagai pemantau atau monitor. Contohnya, manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. 2. Sebagai penyebar berita atau diseminator. Contohnya, manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi yang didapat kepada orang lain yang ada di dalam organisasinya. 3. Sebagai juru bicara atau spokesperson. Contohnya, manajer berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya ke pihak luar. Halo, perkenalkan saya Stefanus. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang peran manajer dalam pengambilan keputusan atau yang bisa kita sebut sebagai decisional roles. Yang pertama, sebagai perunding atau negotiation, yaitu adalah proses manajer melakukan diskusi dan mengambil keputusan yang dapat diterima oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah sebagai pengalokasi sumber daya atau resource allocator. Alokasi sumber daya muncul karena sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Dengan demikian, manajer harus mengalokasikan sumber daya tersebut pada alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Halo, saya Egy. Saya akan melanjutkan penjelasan tugas manajer sebelumnya. Ketiga, sebagai entrepreneur atau wirausahawan. Artinya, manajer bisa merubah ide baru menjadi sebuah inovasi yang sukses. Pastinya, berani mengambil segala resiko di segala bidang bisnis. Dan yang terakhir sebagai disturbance handler atau pemecah masalah. Manajer harus bisa memberikan respon yang cepat terhadap masalah yang tak terduga. Manajer juga harus bisa mencari solusi atas permasalahannya. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton tayangan kami. Semoga informasi dari kami akan bermanfaat untuk kalian semua. Dadah!